Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada subuh hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa hadir di Masjid Manarul Ilmi. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita awali dengan sholat sunnah. Semoga apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita terus bisa istiqomah melaksanakannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian surah Asy-Syura, surah 42 ayat 35 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat kami mengetahui bahwa mereka sedikit pun tidak memiliki jalan keluar. Apa yang dilakukan Allah sebagaimana dilukiskan oleh ayat-ayat yang sebelumnya adalah sebagai ujian terhadap orang-orang beriman dan bahan renungan buat mereka. Atau apa yang Allah lakukan itu untuk menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Dan supaya orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat kami, baik yang terhampar di jagat raya ini, termasuk diri kita masing-masing, maupun yang terbaca, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, mengetahui bahwa mereka berada dalam genggaman Allah dan sedikit pun tidak memiliki, yakni memperoleh jalan keluar untuk menghindar dari siksaan yang ditetapkannya. Kata mahis terambil dari kata haso yang berarti berusaha lari untuk menghindar dari sesuatu. Ayat 36, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Maka apapun yang dianugerahkan kepada kamu
maka ia adalah kenikmatan hidup duniawi. Dan apa saja yang ada pada sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya atas Tuhan mereka bertawakal. Nikmat-nikmat yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya seperti turunnya hujan dan dampak-dampaknya, serta penyebaran binatang-binatang melata, semuanya dapat dengan mudah hilang atau punah. Di sisi lain, kalau bukan nikmat itu yang meninggalkan pemiliknya, sang pemiliklah yang akan meninggalkannya akibat kematian. Karena itu ayat di atas mengingatkan agar tidak terpedaya olehnya, karena kehidupan dunia tidak lebih merupakan sebuah tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oleh karena itu, kenikmatan yang kita miliki, yang kita nikmati, pada suatu waktu bisa meninggalkan kita, atau bahkan kita yang justru meninggalkan sesuatu yang telah kita nikmati itu. Dapat juga dikatakan bahwa beberapa ayat sebelum ini, antara lain pada ayat 27, Allah telah mengingatkan bahwa jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Maka di sini semua yang diberi, baik rizki baik banyak maupun rizki yang sedikit, semua diingatkan tentang rizki duniawi yang mereka peroleh serta apa yang terbaik buat mereka. Allah pada ayat di atas bagikan menyatakan, maka jika demikian itu halnya, ketahuilah bahwa apapun yang dianugerahkan kepada kamu dari berbagai macam nikmat lahiriah, maka ia adalah kenikmatan hidup duniawi yang sifatnya sementara, mudah diraih dan mudah juga pula perginya. Karena itu, jika ia dimiliki, hendaknya ia digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena itulah nikmat abadi yang sebenarnya. Dan apa saja yang ada pada sisi Allah adalah lebih baik dalam substansinya, serta lebih baik dari segala nikmat duniawi, dan lebih kekal, karena betapapun lamanya nikmat duniawi, ia pasti terputus dengan kematian, berbeda dengan nikmat ukhrawi. Karena itu, ketika kita mentasarufkan apa yang telah direzekikan oleh Allah berupa harta benda, yang kita makan, yang kita minum, yang kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, itu hanya akan bisa kita nikmati pada saat itu juga. Tetapi yang kita infakkan, yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk sedekah ataupun hibah, wakaf dan sebagainya, maka itu sebenarnya harta yang akan kekal, yang bisa kita nikmati nanti ketika kita hidup di akhirat. Setelah penggalan ayat lalu menjelaskan keutamaan nikmat ukhrawi, penggalan berikut
menjelaskan tentang siapa yang akan menerimanya, yakni nikmat-nikmat ukhrawi yang baik dan kekal itu adalah bagi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang tulus dan benar. Dan di samping beriman, mereka juga hanya atas, yakni kepada Allah pemelihara dan pembimbing mereka saja, mereka senantiasa dari waktu ke waktu bertawakal, yakni berserah diri dengan melakukan berbagai aktivitas yang berada dalam jangkauan kemampuan mereka. Nikmat yang kekal, yang abadi, yang hanya akan bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, hati yang tulus, dan mereka berusaha dengan sebaik mungkin yang kemudian menyandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Kita berikhtiar secara profesional dengan cara-cara yang benar, dengan tahapan-tahapan yang mampu kita lakukan, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah pada firman Allah, ala rabbihim yatawakkalun, dipahami sebagai bertujuan menggambarkan bagaimana mereka memikulkan semua perjalanannya di atas pundak Allah, serupa dengan seorang yang menugaskan orang lain yang dinilainya kuat untuk memikul barang-barangnya. Ketika itu mereka tidak lagi menoleh kepada selainnya, dan dengan demikian tertampillah dari mereka syirik yang tersembunyi. Bagaimana tertampil dengan keimanan mereka syirik yang nyata. Ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang nyata-nyata yang dilakukan oleh seseorang, syirik khafi, dan itu hanya bisa dirasakan oleh hati kita masing-masing, tentu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mengelompokkan atau membagi, ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Kita melakukan sebuah kebaikan tapi niatnya bukan ikhlas karena Allah, tapi kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain, kita ingin mendapatkan penghargaan, kita ingin mendapatkan popularitas dalam kehidupan ini, maka pada hakikatnya kita telah mempersekutukan Allah. Kita menjadikan selain Allah sebagai tujuan dari perbuatan-perbuatan kita, yaitu keinginan untuk mendapatkan pujian, penghargaan, popularitas, dan dikenang oleh masyarakat dan seterusnya. Kata Allah adalah ilustrasi pengandalan dan penyerahan diri kepadanya, yaitu dengan jalan membebankan kepadanya segala persoalan. Ini karena pembebanan itu lebih menunjukkan keadaan nyaman serta keterhindaran yang bersangkutan dari kerisauan dan kesulitan. Selanjutnya, penggunaan bentuk mudhari', kata kerja masa kini dan akan datang, pada kata yatawakkalun untuk mengisyaratkan keringanan dalam hal penyerahan diri itu, yakni dengan keridhaan memperbaruinya setiap timbul satu persoalan. Siapa yang demikian halnya, Allah pasti akan membantunya dalam setiap kesulitan, dan dengan demikian
yang bersangkutan memperoleh apa yang diperoleh oleh mereka yang memberi perhatian terhadap kenikmatan duniawi, dan dalam saat yang sama mereka berbeda karena Allah tidak memperlakukan mereka serupa dengan perlakuannya dengan peminat duniawi itu. Bahkan mereka memperoleh ganjaran yang mengantar kepada nikmat dan kebahagiaan yang abadi. Itulah pemberian Allah, balasan Allah kepada orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah, bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk bisa mewujudkan segala apa yang dilakukan. Tetapi ketika kita berserah diri kepada Allah, bertawakal dari semua aktivitas yang kita lakukan, maka kita akan terhindar dari kerisauan, dari beban-beban hidup. Dan ketika kita punya persoalan tentang persoalan keluarga misalnya, ketika kita harus membiayai pendidikan anak-anak kita, kita harus menyediakan sejumlah uang untuk membayar semua keperluan pendidikan anak-anak kita. Secara akal bisa jadi pada saat kita harus membayar, kita tidak punya persediaan uang sebanyak itu, tetapi kita terus berikhtiar dan kita berserah diri kepada Allah. Kita menyandarkan semua kesulitan hidup kita dalam masalah ini adalah kesulitan untuk menyediakan sejumlah uang untuk membayar proses pendidikan anak-anak kita, maka Allah pasti akan memberikan jalan kemudahan. Allah akan memberikan sekian banyak jalan penyelesaian yang seringkali kita tidak tahu dari arah mana rezeki itu akan diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada saatnya kita harus membayar uang kuliah atau biaya-biaya pendidikan anak-anak kita, ada saja rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita. Karena itu yang seperti ini harus kita yakini, harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan manakala kita berserah diri kepada Allah, yang tentu harus diikuti dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, kerja keras secara profesional, sehingga Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita tidak akan mengalami kesulitan pada saat kita membutuhkan sesuatu yang sedang kita butuhkan. Ayat 37 dan berikutnya insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajiannya pada Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan sehat dan umur panjang kepada kita, sehingga kita terus bisa berupaya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan semoga Allah juga mengampuni dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'allamtana
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا وسلم زعماءنا وسلم علماءنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته